Sahabat JMSI dimanapun Anda berada, yang hari ini masih menggantung di awang-awang, membayangkan sesuatu inspirasi yang menarik, yang kemudian bisa membangun suatu peradaban yang luar biasa khususnya bidang pertanian. Dan hari ini JMSI bersama dengan seseorang yang sangat inspirator sekali. Dan kemudian beliau ini juga sangat giat sekali bagaimana memacu banyak petani untuk terus bangkit, terus berupaya untuk menghasilkan hasil pertanian yang luar biasa. Walaupun kondisi lahan kita di Tubaba ini khususnya sudah banyak sekali tanah-tanah yang kekurangan zat hara. Dan beliau kita hadirkan untuk memberikan satu solusi yang menarik, bukan sekedar janji. Kita jemput. Ya. Selamat pagi, ya. Pak Agung. Selamat pagi. Iya, Pak Agung, boleh dong kenalan dulu dengan sahabat JMSI kita yang ada di luar sana yang notabene hari ini sudah memahami kalau dari wajahnya tidak asing ini orang mana, tapi boleh kenalan dulu kepada kita semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat sejahtera untuk para petani Nusantara dan sahabat KSM dimanapun Anda berada. Saat ini kami berada di daerah Margomulyo, tepatnya di Tumijajar, Tulangbang Barat. Berawal dari sebuah ketertarikan terhadap organik, Pak. Jadi saya berupaya untuk membantu para petani yang dimana saat ini sedang mengalami permasalahan yang sangat vital sekali. Salah satu diantaranya adalah harga pupuk mahal, harga insektisida mahal. Yang ketiga, harga panennya rendah. Harga panennya rendah, ya. Hasil produksinya itu dinilai rendah. Iya. Nah, oke. Kemudian gini, Pak Agung, ya. Kan kalau kita melihat bahwa saya melihat kan gini dulu, kan jenengan sebagai orang Margomulyo yang kemudian Pak Agung ini sudah malang melintang di Nusantara, ya, di beberapa provinsi untuk bagaimana membantu petani-petani di luar sana untuk tetap bangkit dengan kondisi yang ada. Nah, kemudian kan gini, apa sih menurut Pak Agung nih awal mulanya yang menyebabkan itu tadi bukan pupuk mahal, tapi saya melihat hasil produksinya bisa rendah, seperti apa? Betul. Yang menginspirasi saya saat ini, kembali saya sosok anak muda, ya. Sekalipun beliau seorang anak muda, tapi benar-benar mempunyai intelijensi yang beda. Beliau Pak Pajar, ya. Ini yang sebenarnya sangat menginspirasi saya, gimana saya harus bangkit dan saya harus turun lagi ke sini, ya. Ingin membantu gimana caranya ke depan masyarakat Margomulyo pada khususnya dan Tulangbang Barat pada umumnya atau Nusantara pada umumnya ini bisa terbantu dengan adanya pupuk KSM tentu saja. Nah, pupuk KSM ini sendiri kenapa bisa membantu, kenapa bisa bertani irit hasilnya melejit, ya? Karena ini akan menekan biaya produksinya yang sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Kemudian satu hal yang menarik, kita bisa mix dengan pupuk kimia. Masih bisa di-mix dengan pupuk kimia. Bisa di-mix dengan pupuk. Yang menyebabkan hasil produksi kita itu lambat laun itu menurun. Betul. Kalau tidak dipicu dengan kimia yang menurut saya ya cukup ugal-ugalan. Iya, betul, betul. Cukup ugal-ugalan. Kalau dulu mungkin dalam 1 hektar itu kita butuh berapa 1, 2, 3 karung, untuk saat ini kayaknya tidak cukup gitu. Betul. Nah, itu disebabkan oleh apa? Penyebabnya simple sebenarnya. Ada 2 clue untuk dalam bertani. Clue pertama itu adalah jamur. Atasi di jamurnya. Kemudian yang kedua itu di pH tanah. Nah, adanya pemakaian pupuk kimia terlalu tinggi, ya. Kemudian insektisida yang begitu luar biasa, ya. Sehingga tanah atau unsur hara tanah yang ada dalam pada pertanian kita, ya, di tanah kita itu secara otomatis akan mengalami pengkristalan. Iya. Jadi partikel yang seharusnya bisa dikonsumsi oleh tanaman itu ion, ini berubah menjadi molekul. Ya. Atau kalau bahasa saya katakan gini, kita makan itu hanya bisa sebesar kelereng, tapi yang kita makan itu sekepalan. Secara otomatis tanam tumbuh itu tidak akan bisa
mengkonsumsi makanan yang ada. Seperti Jadi otomatis efek daripada pemakaian kimia iya, itu menyebabkan tanah ini menjadi kekurangan zat hara. betul. Mungkin atau zat pengurai Betul. ataupun makhluk pengurai Iya, di dalam tanah itu tidak bisa berkembang, bahkan Iya, mungkin juga mati kan Iya. gitu. Nah kemudian gini, Pak Agung ini adalah sebagai apa nih kira-kira nih di bisnis ini saya melihat di KSM. Di KSM kebetulan saya sebagai dijadikan sebagai ketua untuk sumber daya manusianya. Jadi saya diberikan mandat untuk itu, sehingga kenapa saat ini saya sebentar lagi juga akan berangkat ke Bengkulu, Pak, yang juga akan membantu petani di sana, juga akan mendidik penyuluh dan juga pendamping yang ada di daerah Bengkulu. Dan ini kan kita Ya. berada di kebun ya, di ladang ya kan. Ini adalah salah satu petani kita yang Iya. menggunakan pupuk Iya, KSM ini. betul. Ya. Nah KSM ini, kalau saya lihat teman-teman semuanya dalam kondisi cuaca yang cukup tidak stabil, Iya, ekstrim lah ya. ekstrim, terus kemudian kondisi tanah yang luar biasa. Ini kalau Iya. saya lihat luar biasa. Iya, Tanah sangat. Margomulyo ini Iya. ketika dia panas, ini kayak batu tanahnya. Betul. Udah kayak batu. Tapi kulihat hasil jagungnya juga montok-montok, Iya. montok-montok kayak Pak Agung. Iya. Montok-montok. Nah itu boleh cerita apa yang menyebabkan menjadi KSM ini menjadi unggul dan kemudian bisa menciptakan hasil yang cukup luar biasa. Ya, oke. Pupuk kimia yang kita tabur, 1 kintal yang kita tabur, itu yang bisa diserap oleh tanaman itu hanya antara 15-20%, Pak. Ini yang harus dipahami dulu. Sehingga ini harus dipahamkan dulu kepada para petani bahwa kita tabur 100%, yang bisa diserap oleh tanaman itu hanya 15-20%. Sisanya itu mengendap, memuai, ya, larut dengan air, bisa terjadi hujan. Sehingga kalau ada mengatakan bahwa kimia itu luar biasa, kemudian sangat cepat untuk penyerapannya, itu menurut saya kurang tepat. Kenapa? Karena kami kemarin sudah ketemu dengan seorang dosen Polinela di Bandar Lampung. Kami berangkat dari Bandar Lampung sampai ketemu di Bengkulu. Beliau menyatakan awal mulanya kami setiap mengadakan penyuluhan 100% yang kita aplikasikan di tanaman, yang bisa diserap itu 30%. Yang dikatakan oleh Pak Jo, ya Pak Jonathan, itu dari Sulawesi beliau, ya, itu mengatakan bukan 30% tapi 20%. Itu sudah uji. Itu sudah uji dan itu ya kurang lah ya untuk pemenuhan. Betul. Dan itu malah justru pemborosan. Betul. Nah kan gini, ada enggak kaitannya dengan event pesta rakyat yang akan digelar oleh Margomulyo yang kemudian jenengan diundang secara khusus atau disuruh pulang secara khusus oleh Pak Kepala Tiu Margomulyo untuk mungkin berbuat atau mungkin mengenalkan atau mungkin pesta rakyat itu menjadikan satu momen untuk bagaimana menyadarkan masyarakat tentang kondisi lahan kita, kondisi pertanian saat ini dengan solusi KSM. Pak Pajar memberikan sebuah informasi ke saya di saat kami rapat kemarin. Saya katakan kami siap untuk mendukung terselenggaranya acara pesta rakyat ini dengan tujuan supaya gimana caranya saya juga bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini loh caranya untuk bertani irit hasil melejit atau bertani sehat yang hasilnya meningkat. Nah ini ketertarikan kami untuk ya bekerja sama dengan kampung Margomulyo khususnya dan Tubaba pada umumnya. Banyak hal yang bisa kami sampaikan, ya, salah satu diantaranya kita edukasi pada para petani dengan teknis. Kita adakan pendampingan dan juga adakan demplot yang ada di Margomulyo. Kemudian kita adakan penyuluhan di beberapa RT ataupun RK yang ada di daerah Margomulyo. Dan itu dilakukan kapan? Kita mulai dari secepat mungkin. Bisa besok kita mulai besok tanggal berapa Pak? Kurang lebih tanggal 19 atau 20 lah ya, ini 20-an. Nah, terus kan gini. Ini dengar-dengar.
untuk merangsang bagaimana membangkitkan masyarakat untuk mencintai kembali organik, gitu, mencintai kembali organik. KSM atau pupuk organik KSM ini punya target, kalau saya tidak salah dengar kemarin dari informasinya Pak Kepala, bagaimana ketika ini masyarakat bisa ada 1.000 orang mengambil produk ini, kemudian dari KSM akan meluncurkan satu door press unit motor. Boleh cerita? Iya, betul sekali. Bukan 1.000 orang, Pak, tapi tatkala ini terjual 1.000 liter, ya, artinya tidak harus 1.000 orang, tidak harus 1.000 karena aplikasinya untuk dalam 1 hektar kan dibutuhkan 12 liter. Sehingga 1 orang 12 liter hanya butuh orang kurang lebih sekitar 90 sampai 100, itu sudah cukup. Sudah cukup ya? Iya. Luar biasa. Dan setiap orang yang membeli walaupun cuma 1 botol, itu punya kesempatan menang door prize 1 unit kendaraan. Betul, 1 kupon. Baru. Grass. Baru. Luar biasa. Ini jaminannya keren. Nah, kemudian ini kita jual berapa di musim promo untuk di Pesta Rakyat ini? Ya. Ini ada dua varian yang bisa kita sajikan untuk masyarakat Margomulyo dan sekitarnya atau pada umumnya Tumbang Barat. Ini kita jual dengan harga 125.000 ya. Nah, 125.000 itu untuk daerah sini ya memang itu harga umumnya seperti itu, bahkan sampai 150.000. Namun saat ini kita jual dengan harga 125.000 plus kupon 1 yang ada kemungkinan untuk dapatkan 1 unit motor. 1 unit motor. Luar biasa. Ya. Dan kemudian teman-teman kan gini, kalau saya membayangkan gini, kalau seandainya kita bisa mendengar bahwa kondisi tanah kita saat ini sedang menangis. Betul sekali. Nah, makanya kita berupaya bersama-sama dan kita layak bangga karena KSM ini diproduksi di Lampung. Di Lampung. Boleh, di mana tepatnya? Ya, pupuk KSM diciptakan atau formulatornya berasal dari Lampung, tepatnya daerah 21C Yosemulyo, Metro Pusat. Keren. Lampung, Indonesia. Asli karya putra Lampung. Ya. Artinya cukup membanggakan. Karena Lampung transmigrasi udah puluhan tahun, yang notabene penggunaan pupuk kimianya juga luar biasa. Betul sekali. Luar biasa. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi satu pemulihan kondisi petani sehingga petani yang menjadi urat nadinya kehidupan ini betul-betul bisa kembali memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke, terus kemudian pesan Pak Agung terkait dengan penggunaan pupuk ini apa kepada masyarakat? Dan saya kepada masyarakat, tanah yang Anda punyai itu bukan milikmu sendiri, tapi milik anak dan cucu Anda sendiri. Itu yang harus Anda ketahui, bahwa sekali-kali saya katakan, tanah yang Anda miliki bukan milik Anda sendiri, tapi milik anak dan cucu Anda. Kalau sekarang saja sudah begini, ketika kita tidak pulihkan, bagaimana anak cucu kita besok untuk menghasilkan satu produk yang luar biasa yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Betul sekali. Cocok. Kemudian yang kedua, untuk acara Pesta Rakyat, kan Pesta Rakyat yang akan digelar oleh Margomulyo itu dalam rangka penobatan Margomulyo sebagai Tiuh Wisata Transmigrasi. Betul sekali. Yang kegiatannya akan digelar Bazar UMKM yang berasal dari Margomulyo selama 1 hari full bersama dengan KSM, pupuk organik karyanya putra anak Lampung Kota Metro yang kemudian berkembang di Tulang Bawang Barat. Yang kedua, bahwa Pesta Rakyat tersebut akan ditutup dengan acara yang luar biasa juga, tepat momennya di bulan Suro, di bulan Muharram, di mana kalau orang Jawa bilang meruat. Wayangan, guys. Betul. Oke, terus kemudian di hari H, supaya mereka bisa, masyarakat bisa lebih leluasa mendapatkan KSM ini, atau cukup datang di pas hari H-nya saja di tanggal 4 atau tanggal berapa yang besok akan disepakati sama-sama, atau upaya jenengan yang rencananya akan turun ke tiap RT untuk melakukan penyuluhan, bagaimana mereka bukan sekedar penyuluhan tapi juga ada demo-demo yang memang akan kita lakukan terkait dengan pupuk ini, itu seperti apa? Bukan hanya pada waktu bazar, tapi kita juga akan dari hari ini pun sudah bisa ambil produk kita dengan harga 125
dengan satu kupon, Satu kupon. per hari ini. Per hari ini kuponnya sudah siap. Kita siapkan. Berarti semuanya. begitu turun ke masyarakat melakukan penyuluhan, Iya. siapapun hari itu beli langsung satu botol plus Iya. satu kupon kendaraan Betul. bermotor. Iya. Keren. Oke. Dan yang terakhir, Iya. harapan saya teman-teman Jemaah SI bahwa Pak Agung ini bukan yang pertama kita ngobrolin tentang hal ini. Siap. Tapi bagaimana kita akan terus berkelanjutan untuk mempromosikan bukan sekedar produknya, Ya. tapi bagaimana nilai-nilai kesadaran masyarakat terkait dengan kondisi bumi saat ini. Iya, betul. Oke, terima kasih Pak Agung. Oke. Nanti kita lanjut lagi. Siap. Ya, kita akan lihat jalan sejenak. Saya ingin melihat beberapa jagung-jagung yang ada di sini yang sehingganya bukan sekedar menginspirasi, tapi bagaimana untuk bangkit semangat lagi untuk menanam. Siap. Sekali lagi terima kasih. Ya. Sehat selalu Ya. dan tetap semangat untuk membumikan organik untuk bangsa Ya, Indonesia oke. yang lebih baik lagi demi anak cucu kita ke depan. Dan mari kita sama-sama tutup dengan satu salam Tubaba. Check it out.